tentang kita. Sahabat Eljon TV, kembali lagi di POV dan masih bersama Pak Winardo nih. Pak Winardo, kita lanjutkan perbincangan yang tadi nih sempat keputus. Ini seperti apa sih Pak kalau maksudnya travel insurance yang bisa mereka cover? Karena kan nggak permasalahan kesehatan aja. Betul. Pasti ada hal-hal lain, resiko-resiko lain. Nah ini boleh diceritakan Pak untuk lebih detailnya. Ya, kalau misalnya travel insurance kan biasa mengcover cuman kesehatan gitu ya. Nah sekarang kan bukan kesehatan aja. Jadi sekarang insurance ini banyak mengcover seperti kayak emergency ya. Misalnya amit-amit sampai terjadi kematian. Nah biasa travel insurance ini juga mengcover yang namanya fasilitas dipulangkannya mayat itu kembali ke negaranya masing-masing gitu. Jadi bukan hanya dari sisi kesehatan, tapi pengiriman. Terus ada juga yang dimana memerlukan misalnya tindakan yang dimana memang medisnya itu darurat. Gitu loh. Jadi memang misalnya amit-amit kayak dulu kita pernah terjadi nih di salah satu travel agent di Indonesia. Terjadi kecelakaan yang memang tour leadernya memang harus butuh operasi kaki, tangan atau apa. Nah itu langsung ditindak kalau misalkan kita punya travel insurance. Tapi kalau yang namanya tidak punya travel insurance, nah itu yang susah karena kan satu dari sisi biaya di negara tersebut kan memang biayanya juga udah beda. Betul, Mbak. Dari secara mata uang kurs juga kan sudah sangat berbeda. Iya, dari kursnya kan sudah beda. Nah makanya kenapa kita menganjurkan dan asosiasi Astindo ini menganjurkan semua travel agent itu menyarankan ke tamu-tamu untuk membeli travel insurance karena bukan hanya dari sisi investasi finansial tapi itu juga membantu kita gitu loh. Nah, memang bukan hanya dari kesehatan, kecelakaan, kerusakan juga sama. Seperti kerusakan bagasi, misalnya kita terbang ke Jepang misalnya. Ternyata ada roda bagasi kita rusak. Ya kan? Nah, itu juga dari sisi travel insurance itu juga bisa mengcover. Nah, bukan hanya itu, misalnya barang-barang di dalam. Maaf ya, kalau di airport kan kadang-kadang juga suka banyak nih yang katanya kok barang saya hilang sih atau apa. Nah, itu juga kita bisa mengcover. Ataupun misalnya satu bagasi itu hilang misalnya, nggak tahu kemana dan itu kemungkinan terjadi. Nah, itu pun bisa di-cover. Cuman balik lagi memang kembali lagi ke preminya kita. Kita beli preminya tuh asuransinya bisa mengcover sampai seberapa besar. Karena ada batas maksimum. Misalnya satu kopernya, satu bagasi hilang, nah itu di-covernya berapa? Yang dikembalikan oleh travel insurance itu berapa? Gitu. Jadi makanya masyarakat Indonesia yang sekarang ini harus lebih teredukasi. Kenapa sih harus beli? Dan setelah beli, mereka tuh harus tahu isi dari travel insurance preminya yang mengcover apa aja, gitu. Itu sih. Nah, selain sebenarnya ikut untuk travel insurance ini perlu juga ada kemampuan untuk membaca gitu ya Pak. Betul. Perlu harus dibaca harus dibaca dengan detail karena jangan sampai udah dia beli travel insurance dia nggak baca preminya seberapa besar, tahu-tahu terjadi kehilangan, komplain lagi loh saya sudah beli tapi kok nggak di cover full padahal di situ sudah ditulis. Iya, kebanyakan orang-orang Indonesia seperti itu ya. Jadi mereka cuman hanya membeli travel insurance. Oke, apapun yang ditawarkan oleh travel agent, beli travel insurance. Oke, saya sudah ada. Nah, tapi di dalam travel insurance itu kan ada biasa klausal-klausal di mana itu mengcover apa aja, yang tidak di cover apa aja. Nah, itu kebanyakan kita masyarakat Indonesia ini kurang teredukasi di sana untuk membaca isi dari travel insurance itu. Iya. Karena akan ada premi, karena ada pilihan ya Pak. Betul, maksudnya ada tingkatannya. Misalnya, let's say harga travel insurance-nya 100.000, ya 100.000 ini bisa digunakan untuk mengcover apa aja. Misalnya bagasi hilang satu gitu. Betul. Ya seberapa besar? Apakah dia berdasarkan harga kopernya, bilang harga kopernya 1 juta, ya dengan asuransi 100.000, apakah
make sense ke cover gitu, nggak gitu kan. Nah, itu sebenarnya harus diperhitungkan dan difikirkan juga untuk Ya. yang ingin membeli. Jadi jangan tiba-tiba komplain gitu Itu ya dia. kan Pak, karena kita harus ada mengutamakan budaya literasi di sana. Nah, jadi ini juga Pak, pasti banyak pertanyaan juga yang Ya. soal keterlambatan. Misalnya ada ya. pembatalan tiket. Nah, ini seperti apa sih Pak untuk travel insurance sendiri mengcovernya? Oke, kalau keterlambatan bagasi sudah pasti biasanya tercover. Iya. Satu, tercovernya oleh airlines atau penerbangan itu sendiri. Kedua, memang kalau sebagai kita traveler, kita beli travel insurance, pasti kita juga bisa mengcover lagi dari travel insurance. Sebenarnya makanya ada benefit lagi, ada keuntungan lagi dari si traveler ini kalau membeli travel insurance. Nah, kalau untuk yang tadinya dibilang keterlambatan bagasi atau keterlambatan schedule, itu juga kembali lagi ke travel insurance yang kita beli. Makanya yang tadi kita sudah bicarakan, Mbak, memang harus kita tahu nih isinya gitu. Kadang di keterlambatan schedule, misal dari penerbangan, itu akan mengcover, tetap akan mengcover, tetapi yang mengcover adalah travel insurance, bukan dari si penerbangan. Tetapi kalau keterlambatan bagasi atau bagasi hilang, rusak atau apa, itu memang bisa di cover oleh penerbangannya dari airlines-nya sendiri, dan travel insurance juga bisa kita klaim kalau misalnya ada keterlambatan gitu. Tapi memang untuk mengklaimnya memang ada persyaratan-persyaratan ya, Mbak, yang biasanya travel insurance company ini akan meminta yang namanya keterlambatan dari surat dari airlines menyatakan kalau memang ada keterlambatan. Terus kedua, boarding pass pasti harus kita disiapkan gitu. Ketiga ya memang kayak kopi paspor, preminya, nah itu sih kelengkapan dokumen lah gitu. Jadi sebenarnya nggak langsung kayak tiba-tiba kalau udah beli travel insurance tanpa ada surat-surat langsung udah diklaim, itu nggak bisa gitu kan Pak. Betul, harus ada jadi persyaratannya juga di sana yang dilengkapi. Betul, ya. karena memang setiap travel insurance company ya memang kan mereka juga mengklaim untuk di reimburse-nya itu kan memang harus ada kelengkapan. Jadi nggak mungkin kita bilang, oh saya udah punya nih, saya udah beli. Misalnya saya beli 2 juta misalnya, tapi pokoknya saya kalau ada keterlambatan pokoknya bisa langsung ke cover. Ya enggak sih. Itu jadi, ada waktunya juga ya. ada, betul. Waktunya juga ya. Betul. Jadi misalnya keterlambatan itu misalnya keterlambatan bagasi. Kita klaim ke travel insurance dan itu memang butuh waktu 1 sampai 2 bulan lah. Paling cepat ya. 1 sampai 2. Betul, karena kan dari travel company-nya sendiri mereka harus mengklarifikasi satu dari sisi airline-nya benar apa tidak di sana ada keterlambatan atau tidak, seperti itu sih. Iya, berarti memang nggak langsung tiba-tiba langsung misalnya hari ini hilang besok langsung di cover. Enggak gitu ya Pak. Betul. Ya. Pasti ada waktu, karena kan memang harus ada penyocokan gitu ya Pak antara kayak, si travel. diklarifikasi dulu deh ya gitu. Nah, dulu ya. kalau misalkan kerusakan dari bagasi, nah ini buat tip and trip juga buat traveler dan memang untuk masyarakat Indonesia, kalau misalnya rodanya rusak nih, biasanya kebanyakan kan kita nggak ngecek ya pada saat keluar dari airport, kita tuh nggak ngecek bagasi kita ada rusak atau ada hilang, kan kita cuman, oh ini bagasi saya tarik keluar, udah selesai gitu kan. Nah, memang lebih sekarang kita mengedukasi ke masyarakat Indonesia, setelah bagasi keluar, tolong dicek terlebih dahulu. Apakah roda rusak, kadang-kadang handlernya rusak atau apa. Nah, kalau memang terjadi itu kerusakan, itu kita langsung report, Mbak. Kita langsung report ke Lost and Found. Nah, biasanya memang ada penggantian dari pihak airlines. Kalau memang di situ kelihatannya rusaknya memang kerusakan parah ya. Jadi saya juga punya pengalaman waktu ke Jepang, bagasi saya rodanya copot. Jadi kan saya udah nggak bisa tarik nih. Nah di situ langsung diganti loh dengan bagasi baru. Oh langsung ya? Langsung. Di situ langsung dikasih. Dan balik lagi tergantung dari airlines ya. Iya, berarti gitu. memang ini
travel insurance ini tergantung juga dia kerjasama dengan airlines yang mana gitu. Betul, ya Pak. betul. Dan jadi misalnya masyarakat kalau misalnya beli tiket itu kan langsung biasanya ada pilihan travel insurance-nya apa dan berapa besar preminya. Nah Betul. itu juga harus dibaca batasannya dan Betul. juga maskapainya seperti apa kebijakannya. Benar. Jadi tahu batasan-batasan dan resiko yang akan misalnya didapatkan di depannya. Betul. Nah kalau dari Bapak sendiri ada tips and trick nggak ya Pak? Kalau saat ini kan banyak juga yang solo traveler. Iya. Nah kalau sendiri kalau solo traveler ini kan tipe yang mendang-mending gitu. Iya. Harga aja dia pengen cari tiket yang murah. Nah ini seberapa penting mungkin untuk edukasi mereka yang solo traveler yang lagi masih mencari tiket murah ini terhadap pentingnya travel insurance ini Pak? Oke, kalau tips and triknya memang satu, tiket ini sekarang ini lagi agak tinggi ya. Jadi dengan situasi yang sekarang memang tiket ini lagi tinggi dan memang harus dicek lagi seperti yang pernah dibahas juga ya tentang travel fraud atau apa gitu. Nah, memang tip and triknya gunakan travel agent yang satu memang sudah punya nama. Mbak, seperti yang memang travel agent yang sudah diakui oleh asosiasi Indonesia, bukan hanya Astindo aja gitu. Nah, memang sekarang banyak kan travel online ya. Nah, memang harus dicek lagi kebenarannya, kepastiannya. Nah, kalau untuk solo traveler, saya memang menganjurkan untuk solo traveler ini selalu membeli travel insurance, karena di travel insurance ini banyak bukan hanya mengcover tapi melindungi dan aman dan nyaman buat kita gitu. Jadi beli travel insurance pun memang kalau di online kadang-kadang sudah tercantum, bener ya. Betul. Nah, Ada coba pilihan. tetap harus diklik. Kalau menurut saya ya, kalau saya pribadi karena saya juga pernah bawa tamu juga dan itu sangat aman buat kita jalan gitu Karena loh. kembali lagi kita tidak tahu kondisi darurat itu kapan Iya, terjadi betul. gitu ya Pak. Benar. Nah jadi kalau untuk waktu yang tepat Pak, membeli travel insurance itu di waktu kapan sih sebenarnya? Nah, sebenarnya kalau membeli waktu yang tepat, satu, kita sudah ada konfirmasi nih, misalnya kita akan melakukan perjalanan traveling di bulan misalnya Desember, sudah buat Natalan deh ya misalkan. Nah, itu kita jadi satu bulan sebelumnya kita sudah siap-siap untuk membeli travel insurance. Jadi ya 1 bulan atau minimum seminggu sebelumnya lah gitu. Kalau memang negara-negaranya yang memang tidak memerlukan persyaratan travel insurance sebagai permohonan visa ya, seperti yang tadi saya informasikan, visa Schengen kan wajib nih di depan Mbak harus beli. Nah kalau misalnya kita kayak ke China, ke Korea, ke Jepang ya, ataupun ke negara-negara lain yang tidak mewajibkan, nah minimal 1 minggu sebelumnya kita sudah beli. Jadi kadang-kadang memang ada travel insurance company itu mengcover sebelum perjalanan. Ada juga seperti waktu zamannya dulu COVID ya. Nah itu COVID itu ada juga loh yang mengcover 1 minggu sebelum perjalanan traveling itu dan sesudah 1 minggu kepulangan. Oh jadi sebelum dia berangkat tiba-tiba sakit gitu? Iya, dia bisa ke cover, betul. Jadi itu makanya covernya seperti apa? Nah, kalau covernya tergantung lagi dengan kita membaca isi premi. Biasanya yang di cover misalkan biaya rumah sakit atau biaya dokternya itu yang mengcover beda-beda sih. Jadi memang harus kita mencermati, membaca dari isi travel insurance itu. Balik lagi karena ada batasan-batasannya masing-masing ya Pak. Betul, ada batasan yang dimana dia hanya mengcover misalnya maksimum klaimnya misalnya 500.000 atau 1 juta gitu yang bisa diklaim gitu. Karena company insurance juga kan ada banyak ya di Indonesia ya Pak, dan mereka juga tentunya memberikan premi yang beragam gitu. Benar, dan mereka menjual juga yang namanya oh ini nih saya bisa klaim dengan ini atau apa, promonya beda-beda juga. Paketannya juga beda
bundlingnya, betul. Bundlingnya Betul. ini juga kita harus perhatikan. Nah, Betul. mungkin para solo traveler juga kan yang udah terbiasa untuk mencari paket-paket murah. Nah, ini bisa dicari Bisa. lagi travel Betul. insurance dengan paket yang memang sudah menjamin beberapa resiko-resiko yang mungkin kedepannya akan dialami. Apalagi yang solo traveler ya, Betul. Pak. Kan dia sendiri banget nih. Nah, Iya. gimana caranya dia bisa merasa aman ketika tidak ada yang menjamin untuk keamanan dia nanti di sana gitu ya, Pak. Dan sebenarnya ya Mbak, untuk travel insurance ini kalau dibilang mahal, untuk domestik aja sebenarnya nggak mahal sekali loh. Paling sekitaran kalau domestik aja nih kita puluhan ribu aja kok gitu loh. Iya. Nggak nyampe 50.000 itu sudah kita ke cover loh dengan save-nya, dengan ada insurance traveler ini, travel insurance kebalik tuh ya. Jadi ya, nah itu tuh kita sudah merasa aman gitu loh. Dibanding kita kayak ya 30 sampai 50.000 kita nggak beli, tapi kita merasa kadang-kadang aduh tiba-tiba kenapa, terjadi apa. Nah itu yang kita nggak tahu. Betul ya, kayak tadi untung aja Bapak ada travel insurance, kopernya langsung diganti pada saat itu juga. Pada saat itu juga langsung diganti, tapi tergantung balik lagi. Satu, tergantung airlines, tergantung negaranya ya. Nah itu juga sama sih. Tergantung company Betul, travel insurance-nya juga. Ini bundlingnya juga kita perlu perhatikan. Ya. Jadi budayakan untuk membaca. Ya, Kita harus baca betul, secara kita detail. harus Dan baca secara kalau misalnya detail. ada yang kurang, misalnya tidak dimengerti kan kadang bahasa namanya juga ketentuan klausal-klausal itu agak bahasa hukum agak berbeda ya Pak. Membingungkan kadang ya. Nah, ini memang harus ditanyakan secara detail ya Pak. Betul. kepada Jadi travel sebagai traveler dan kita sebagai travel agent, kita juga harus mengedukasi ke tamu. Oke, Ibu membeli travel insurance dengan harga segini, Ibu mendapatkan apa aja nih, gitu. Kalau kita sendiri, saya sebagai pengalaman saya sendiri, kalau saya akan informasikan, oh Ibu untuk klaimnya misalnya ada maksimumnya segini, untuk yang di cover ini, itu yang kita informasikan. Oke, baik Pak Dodo, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan ini. Siap. Kita jeda terlebih dahulu. Ya sahabat POV, tetaplah bersama kami.